Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian dibawa dan dijual. Karena dianggap sebagai budak, dijual. Tentu saja tidak sulit menemukan pembeli, karena Nabi Yusuf parasnya bagus. Ini konteksnya masih kecil Pak ya. Jadi badan sehat, terawat, dijual mahal. Nah kemudian ketika sudah menjadi pelayan, Nabi Yusuf tentu dengan tampangnya yang ganteng ini mengganggu stabilitas tempatnya bekerja. Anggaplah Nabi Yusuf bekerja di istana, maka orang-orang yang di pantry, dapur heboh semua itu. Yang STW perempuannya suka Yusuf, yang udah tua pengen Yusuf jadi mantunya. Nanti di bagian yang bersih-bersih juga sama. Menjadi viral Nabi Yusuf di istana itu. Nah, tapi Nabi Yusuf orang baik ya. Ini hebatnya Nabi Yusuf, beliau punya modal jadi playboy tapi tidak jadi playboy. Karena nanti ada orang yang tampangnya ganteng dan kemudian memanfaatkan ketampanannya. Nanti di BSD punya pacar 2, di Ciputat 2, di Brebes 2, di Surabaya 1, di Jogja 1, Sidoarjo 2 gitu. Bahkan nanti ada yang di luar negeri pakai aplikasi-aplikasi. Ya karena orang ganteng gitu Pak ya. Lagi-lagi ketika kita menganggap punya anak yang seperti Yusuf itu adalah ujian, menjadi ganteng juga ujian ternyata Pak. Menjadi ganteng karena orang yang ganteng itu ujiannya diganggu, digoda, disukai banyak perempuan. Dan untuk menjadi setia pada satu pasangan tidak gampang. Orang-orang yang tampangnya pas-pasan kayak saya ini ya nggak ada yang ganggu, nggak ada yang goda, ya hidupnya aman-aman aja, tentram saja. Saya jalan juga nggak ada yang heboh. Tapi Nabi Yusuf tiap kali dilihat orang pasti heboh, dan ini terjadi bukan cuma karyawan-karyawan di istana, bahkan majikan Nabi Yusuf juga suka. Ini di ayat 23. Wa rawadat sullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsan maswai innahu la yuflihudz zalimun. Muncul tipu daya yang kedua, Nabi Yusuf disuruh masuk kamar. Yusuf bersihin kamar, rapihin kamar. Siap ibu atau siap, nggak tahu manggilnya apa ya, siap majikan gitu. Nabi Yusuf masuk, sudah dihitung Pak, dihitung waktunya yang kira-kira aman, dihitung tempatnya udah paling aman lah. Dikunci pintunya. Nabi Yusuf tidak bisa keluar karena kunci dipegang oleh majikan perempuan. Dirayulah Nabi Yusuf. Lagi-lagi cobaan Nabi Yusuf berat Pak, sangat berat. Dirayu sama bosnya sendiri, yang mana bosnya pasti cantik. Saya ulang Pak, bosnya pasti cantik. Kenapa saya yakin cantik? Karena suaminya adalah pejabat, dan pejabat pasti memilih istri yang cantik. Bayangkan ada perempuan cantik STW ya usia 35 atau 40, bosnya pula punya kekuasaan, otoritas, maka Nabi Yusuf sulit untuk menolak. Yang kedua karena cantik, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuannya suka dengan Yusuf pasti, dan Nabi Yusuf juga suka dengan perempuan ini pasti, karena Nabi Yusuf laki-laki normal. Saya ulang, perempuannya suka, Nabi Yusuf juga suka. Ini yang normal. Kalau perempuan suka, Nabi Yusuf nggak suka, ini nggak normal. Berarti Nabi Yusuf adalah penyuka sesama jenis. Tapi Nabi Yusuf bukan penyuka sesama jenis, beliau suka dengan perempuan ini. Bedanya, laula an ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf manusia suci, dia tidak tergoda, lalu memilih untuk menjaga kehormatannya. Kadzalika linasifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan zina. Fahsya itu zina Pak. Dalam Al-Quran fahsya itu maknanya zina, dan yang kedua maknanya pelit. Di sini konteksnya zina. Dalam kondisi
semua siap, aman. Nabi Yusuf juga suka dengan perempuan, tapi beliau memilih untuk menjaga kehormatan, menjaga dirinya. Wastabaqal bab, Nabi Yusuf lari, dikejar sama perempuan. Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Lari, dikejar sama bosnya. Ini settingannya kan istana, Pak. Mungkin kamarnya sebesar masjid ini kali. Namanya gak istana, Pak. Istana bos ya pasti besar kamarnya gitu. Lari, dikejar, tarik bajunya, sobek, lalu buka pintu. Tiba-tiba di depan pintu ada suami dari perempuan tadi. Apa yang terjadi? Di ayat 25 langsung qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun alim. Papa, saya mau diganggu sama Yusuf tuh. Langsung tipu daya, Pak ya. Yang ngerayu perempuannya, tapi yang kemudian merasa menjadi victim atau korban, playing victimnya adalah perempuan. Ini gimana saya diganggu? Man arada bi ahlika su'an. Ini balasannya apa kalau istri kamu diganggu, Papa, gitu ya. Illa aisjana wa adzabun alim, harus dipenjara atau disiksa. Allah hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha. Nabi Yusuf membela diri. Maaf, bukan saya yang menggoda, saya hanya bekerja, tapi kemudian saya dirayu. Nah, terjadilah pengadilan yang singkat. Pengadilan singkat di sini gampang kalau memutus. Yang pertama, ingkana qamisu qudda min kubulin fasadaqat. Kalau bajunya Yusuf sobek bagian depan, bagian depannya sobek, berarti perempuannya jujur. Nabi Yusuf mau mengganggu istrinya, istrinya menolak, cakar atau apapun itu, sehingga bagian depan baju Yusufnya sobek. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau yang sobek baju belakang berarti perempuannya bohong. Yusufnya lari, dikejar, bajunya sobek. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ternyata baju Nabi Yusuf sobek di bagian belakang. Berarti yang salah perempuannya. Dan majikannya tahu pasti perempuannya yang bermasalah, karena Nabi Yusuf reputasinya sempurna, Pak. Nabi Yusuf selama di istana tidak pernah genit walaupun ganteng. Jadi semua orang istana tahu Nabi Yusuf itu bukan playboy, nggak mungkin dia melakukan itu. Jadi tanpa pengadilan pun sebenarnya kita tahu siapa yang salah, karena Nabi Yusuf reputasinya sempurna sebagai manusia suci. Nah, karena tahu perempuannya yang salah, suaminya bilang, Yusuf wa'rid an hadza wastaghfiri li dzambik. Yusuf, kamu harus diam, jangan sampai hal ini didengar siapapun. Wastaghfiri li dzambik, kamu istriku harus minta maaf, istighfar. Innaki kunti minal khati'in. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya dalam kejadian ini hadir, saya akan maklumi perempuan ini mengganggu Yusuf karena Yusuf sangat ganteng. Suaminya pun juga memaklumi, kelihatannya ini ya pantaslah kamu keganggu, tiap hari ngeliat orang seganteng ini. Tapi kamu harus minta maaf. Jadi bukan kemudian istrinya langsung diceraikan, tidak ya. Karena suami juga maklum, ada orang seganteng dia ya semua orang pasti suka. Baik, ini yang kedua, tipu dayanya. Jadi perempuan ini mencoba merayu Yusuf dengan otoritasnya, tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hambaku yang diselamatkan dan yang terpilih.